hadir di sini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya, karena sudah dapat bonus kemarin 2 hari kita ada libur dan cuti bersama hari Senin dan Selasa ya. Yang kami hormati Bapak Heru Margono, kemudian ada Mbak Ana Sofiana, dan juga teman-teman BPS yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu di BIG, BPOM, MK, Bapeten, dan juga BMKG, kemudian BSN ya yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya pada pagi hari ini akan menyampaikan materi berikutnya dari rangkaian kegiatan pembinaan statistik sektoral 2025, yaitu temanya pada hari ini adalah mengenai kelembagaan atau kelembagaan statistik seperti itu. Nah, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai ya Bapak Ibu untuk tema kita kelembagaan pada pagi hari ini. Saya akan izin share screen sebagai panduan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Materi mengenai kelembagaan. Nah, ini materi juga sudah Bapak Ibu bisa lihat ada di link ya, link dari PSS kita. Sudah bisa kelihatan belum ya Bapak Ibu? Kok saya malah nggak bisa ngelihat sendiri. Mohon maaf, saya stop dulu. Dan izin mematikan kamera sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya saya sedang ada kendala sedikit untuk internetnya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, ya terima kasih. Nah, baik. Untuk tinggal share screen-nya. Share screen. Apa? Nah, ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kelembagaan statistik pada rangkaian pembinaan statistik sektoral pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kelembagaan itu sendiri, kemudian prinsip dasar statistik resmi, yang ketiga adalah pengelolaan lingkungan kelembagaan, dan kalau mengenai kelembagaan tentunya unsur sumber daya manusia itu tidak dapat kita pisahkan. Jadi nanti di tema yang keempatnya akan membahas mengenai sumber daya manusia. Nah, kemudian mengenai kelembagaan, nah kelembagaan sendiri itu merupakan suatu apa ya, kalau istilahkan bisa suatu sistem, bisa suatu pengorganisasian atau organisasi yang melakukan sesuatu atau melakukan suatu usaha gitu ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini kalau kelembagaan statistik ya berarti keterkaitannya dengan penyelenggaraan statistik. Kemudian dalam pembangunan gitu ya, dalam lingkup pembangunan pemerintah ya, ini ya berarti dalam tujuan pembangunan. Di mana untuk visi Indonesia Emas ini sama-sama menjadi pedoman bagi kita ya, kementerian, lembaga, kemudian pemerintah gitu, pemerintah pusat, daerah itu Indonesia itu memiliki visi Indonesia Emas 2045 maksud saya. Nah, Indonesia sebagai NKRI itu bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan, di mana 8 misi atau agenda pembangunan itu diantaranya ada 3 agenda transformasi Indonesia, kemudian ada 2 agenda landasan transformasi, kemudian 3 agenda kerangka implementasi transformasi. Jadi itu akan berkelanjutan ya. Kalau dilihat itu kita masih kalau dilihat dari angka ya 8, 17, 45 sama seperti hari kemerdekaan kita ya Bapak Ibu ya. 8 misi agenda pembangunan, 17 arah atau tujuan pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Nah, di mana apa
statistik itu juga berperan tentunya di pembangunan ya, untuk pembangunan. Baik itu untuk, monef dari pembangunan itu sendiri atau juga sebagai, intervensi ke program atau kebijakan yang diambil, berdasarkan, data atau statistik. Nah, visi Indonesia Emas 2045 ini, tentunya, melekat adanya transformasi, digital nasional. Kemudian kalau di, dalam Undang-Undang 59 ya Bapak Ibu tahun 2024 mengenai RPJPN itu data sebegitu pentingnya itu, sampai dihitung ya secara statistik itu, 142 kali data itu disebutkan di dalam, undang-undang tersebut gitu. Jadi, begitulah jadi di tahun 2025 ini kita, dalam, RPJMN ya itu, ada penguatan mengenai kelembagaan ini. Jadi kalau dari, RPJPN ya 2025 sampai 2045 ini ada di posisi transformasi tata kelola. Nah, ini kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi, penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti. Nah, bukti itu, ada dari data ya. Kemudian penerapan manajemen risiko perencanaan, pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Nah, inilah, untuk penguatan transformasi, di transformasi tata kelola kelembagaan ini memegang peranan yang penting. Nah, kemudian mengenai kelembagaan juga, kalau tentang statistik itu landasan, kita masih pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun, 1997. Kemudian, di bagian kelembagaan ada di bab 8 itu di pasal 29 itu juga pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik atau FMS. Jadi ini, bersandingan gitu ya dengan BPS yang, didaulat diberi tugas untuk penyelenggaraan statistik gitu ya. Kemudian dibentuk juga Forum Masyarakat Statistik. Jadi ini kalau FMS itu sifatnya adalah non struktural dan juga independen. Jadi menjaga kemudian, meningkatkan kualitas data yang dihasilkan BPS. Jadi forum ini dimaksud, untuk yang, memberikan sarana dan pertimbangan di bidang statistik kepada badan. Badan yang dimaksud di sini adalah BPS. Nah, kemudian anggotanya itu ada unsur pemerintahnya, jadi ada dari, Bappenas, dari BPS juga, kemudian ada pakar, praktisi, kemudian dari akademisi, tokoh masyarakat, dan kalau nggak salah, ketuanya masih Pak Bustanul Arifin ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk FMS ini, eee, punya tugas lah intinya untuk, memberi saran, pertimbangan, dan juga evaluasi gitu ya, serta memberikan laporan tahunan. Jadi, untuk, bersandingan dengan, BPS. Nah, kemudian dari visi BPS sendiri, itu BPS tentunya sebagai lembaga yang, eee, independen, terpercaya, dan juga berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, di mana perannya adalah menyediakan data statistik berkualitas, sekaligus memberi insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian menguatkan kepemimpinan BPS dalam menyelenggarakan sistem statistik nasional. Kemudian menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Nah, kalau, peran ya dari, instansi pemerintah dalam rangka, statistik yang berkualitas gitu ya, tidak henti ini ya kami me me apa ya, menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran Bapak Ibu di kementerian lembaga, kemudian di, pemerintah daerah juga gitu ya dalam, penyelenggaraan statistik dan menghasilkan statistik yang berkualitas ini. Di mana kalau berdasarkan Undang-Undang 1697 tentang statistik dan juga, PP Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem
sistem statistik nasional, kita berbagi peran gitu ya, di mana peran BPS sebagai penyelenggara statistik dasar, kemudian koordinator, SSN atau Sistem Statistik Nasional, di mana, koordinasi penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik itu menjadi, tugas dari BPS. Kemudian, eee kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu sebagai penyelenggara statistik, sektoral. Jadi memang statistik dasar dan statistik sektoral ini merupakan komponen dari, statistik, resmi ya, statistik resmi, negara. Kemudian, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ini juga pedoman kita semua, tentang Satu Data Indonesia, di mana peran, BPS itu, menjadi pembina data statistik tingkat pusat dan juga, daerah ya, di mana menetapkan standar data statistik, struktur baku dan format baku metadata, ini semua sudah kita, sampaikan gitu ya, materi-materinya. Kemudian memeriksa ulang data prioritas, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melaksanakan pembinaan statistik. Kemudian untuk tingkat daerah itu memberi rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan juga melaksanakan pembinaan statistik. Nah, adapun peran dari KL dan juga Pemda sebagai wali data dan produsen data. Nah, ini sudah memiliki perannya masing-masing ya, bertugas untuk mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data ya bagi wali data, KL atau Pemda. Kemudian menyebarluaskan data, membina produsen data. Sedangkan produsen data ya berarti, menghasilkan data gitu ya yang sudah, sesuai dengan, prinsip SDI. Kemudian menyampaikan data dan metadata ke wali data dan juga memberikan masukan kepada, pembina data. Dan terakhir berdasarkan, peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS, itu peran BPS adalah menyelenggarakan atau penyelenggara dari evaluasi dan monitoring kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh KL atau Pemda. Dan kalau Pemda ya berarti atau KL berarti penyelenggara si statistik sektoral yang menjadi lokus evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh BPS. Nah, kemudian apa prinsip dasar statistik resmi? Nah, official statistik atau statistik resmi. Nah, ini adalah kalau berdasarkan undang-undang, statistik ya, eee lembaga yang dapat menghasilkan statistik resmi negara adalah penyelenggara statistik dasar dan statistik sektoral. Jadi kita ini semua ya, selama memenuhi 10 fundamental principles of official statistic atau 10 prinsip utama ya dari official statistik atau statistik resmi. Jadi statistik resmi itu sendiri apa ya? Berarti adalah suatu statistik yang dihasilkan eh, melalui atau dalam sistem statistik nasional ini gitu ya, baik itu, dilakukan secara rutin oleh kementerian lembaga dalam rangka tugas dan fungsinya atau mungkin merupakan statistik khusus gitu ya, untuk keperluan statistik. Maksudnya tidak secara rutin tetapi dihasilkan secara khusus gitu untuk keperluan statistik dan memenuhi 10 prinsip ini gitu ya. Kemudian pembangunan statistik ditujukan untuk menghasilkan statistik resmi negara yang objektif, independen, berkualitas, dan terpercaya. Jadi 10 ini apa saja nanti kita coba, pelajari ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai relevansi, ketidakberpihakan, dan kesetaraan akses. Jadi statistik itu dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya, relevan gitu dengan kebutuhan dan disediakan secara tidak memihak. Jadi,
independen, dan juga relevan. Kemudian standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesi. Jadi, sesuai dengan metode, kemudian, metode pengumpulan, pengolahannya, penyimpanannya, dan juga penyajian data statistik ditentukan sesuai dengan pertimbangan profesional yang ketat. Jadi ada prinsip ilmiah dan juga ada etika gitu ya, etika profesi yang dipegang di situ. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi. Jadi statistik harus disajikan beserta dengan informasi penggunaan sumber, metode, dan prosedur statistik. Maka dari itu setiap data itu kita sudah ajukan juga beserta metadatanya, kemudian metadata juga kita sudah pelajari ya, ada metadata indikator, ada apa metadata kegiatan. Nah, ini sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi. Kemudian pencegahan penyalahgunaan. Ada upaya mencegah kesalahan interpretasi dan penyalahgunaan statistik. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin, mengikuti berita atau, isu yang, akhir-akhir ini ada yang memperdebatkan mengenai, angka kemiskinan atau apa. Nah itu, sebagai, pencegahan penyalahgunaan, kemudian ada, hal-hal yang bisa dijelaskan. Nah, dari situ, dengan prinsip tersebut, maka mencegah kesalahan interpretasi atau penyalahgunaan itu bisa dilakukan. Kemudian sumber statistik resmi. Data untuk tujuan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu, sensus, survei, kemudian juga dari, catatan administratif gitu. Kemudian kerahasiaan, data harus sangat dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik. Saya rasa, ini jelas gitu ya bahwa Eee, kita juga melindungi, privasi dari, pemberi data seperti itu ya, jadi sifatnya rahasia. Kemudian legislasi, ketersediaan undang-undang, peraturan, dan alur sistem statistik beroperasi yang dioperasikan gitu ya, harus, juga diumumkan atau disebarluaskan. Kemudian koordinasi nasional, koordinasi antar penyelenggara statistik di dalam negara sangat penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik. Sepertinya kalau koordinasi ya itu memang, menjadi hal yang, mutlak gitu ya dilakukan supaya, data, kemudian kegiatan itu tidak saling, tumpang tindih, bahkan bisa jadi saling melengkapi gitu ya. Kemudian penguatan standar internasional, jadi penggunaan konsep, klasifikasi, dan metode itu, secara internasional gitu ya, itu bisa menghasilkan statistik yang juga bisa dibandingkan gitu antar negara atau dengan bisa dibandingkan tersebut kita bisa mengambil best practice gitu ya di, berbagai negara. Sehingga mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkat, resmi. Kemudian kerjasama internasional, kerjasama bilateral dan multilateral di bidang statistik memiliki kontribusi pada peningkatan sistem statistik resmi di semua negara. Jadi, saling belajar gitu ya dari, NSO lain di negara-negara lain gitu ya. Kemudian Eee, yang, ketiga adalah pengelolaan, lingkungan kelembagaan. Jadi apa yang, mendasari gitu ya. Jadi kalau, berbicara mengenai kelembagaan ini kita juga, tidak lepas dari, eee penjaminan kualitas gitu ya. Ini sudah kita, bahas juga di pertemuan yang sebelum ini ya, membahas mengenai kualitas, data. Jadi, kalau untuk, quality assessment dan reporting, ini kita pedoman pada National Quality Assurance Framework dari UNSD itu ada, 4 ya, ada 4 di mana yang pertama adalah pengelolaan sistem statistik ya, kemudian yang kedua adalah pengelolaan output statistik,
Kemudian, nah di dalamnya itu ada, relevansi, akurasi, reliability, kemudian timeliness, kemudian ada metadata. Nah, ini juga sudah kita, sama-sama pelajari gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengelolaan proses. Jadi, metodologi yang digunakan, kemudian pembiayaannya, implementasinya, kemudian aspek responden burden. Nah, itu ukur juga, dijamin juga kualitasnya melalui, pengelolaan statistikal, proses atau, proses statistiknya. Dan yang terakhir ini yang relate banget dengan, pembahasan kita hari ini, yaitu pengelolaan lingkungan kelembagaan atau managing institutional environment ya. Jadi di sinilah, eee, nanti, penguatan kelembagaan, bagaimana penguatan kelembagaan ini dapat, menghasilkan statistik yang berkualitas, di mana ada beberapa aspek ya, yaitu independensi yang profesional, netralitas dan objektivitas, kemudian adanya transparansi, kerahasiaan dan keamanan statistik, kemudian komitmen untuk menjaga kualitas gitu, dan juga yang terakhir adalah kecukupan sumber dayanya. Nah, mmm, kita lanjutkan perihal independensi dan, independensi yang profesional. Nah, yang dimaksud adalah independen itu tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi, serta tidak terikat dengan pihak manapun, baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik ya. Jadi, seperti yang saya, bilang sebelumnya bahwa, data itu sebagai, apa ya, monef gitu ya, sehingga dalam menyediakan, statistik atau data itu ya harus independen, tidak dipengaruhi oleh, pihak manapun. Kemudian profesional, adanya keahlian khusus dan dalam menjalankan profesi. Kemudian sikap penyelenggara statistik sektoral yang profesional itu seperti apa? Yang pertama adalah kompeten atau memiliki keahlian dalam bidang, tugas yang, diembannya. Kemudian efektif, jadi memberikan hasil yang, maksimal gitu. Kemudian efisien, jadi melaksanakan, tugas itu secara produktif dengan sumber daya yang ada gitu ya, secara maksimal. Kemudian inovatif, selalu melakukan pembaruan, kemudian penyempurnaan melalui proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi senantiasa dievaluasi, kemudian diperbaiki atau disempurnakan. Kemudian sistemik, jadi meyakini bahwa setiap pekerjaan itu memiliki tata urutan proses pekerjaan yang, satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. Jadi, mengikuti, bisnis proses yang sudah ditentukan. Kemudian, nah, untuk independensi dan profesional ini, jadi syarat mengimplementasikannya seperti apa? Yang pertama, adanya regulasi yang mengatur institusi pemerintah, yang menyediakan statistik. Jadi memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan juga menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari pihak lain. Jadi independensi dan profesionalitas dijamin oleh suatu peraturan, jadi, ada payung hukumnya. Namun bagaimana jika tidak ada regulasi? Jadi, mungkin, sedang, proses dalam membangun regulasi, eee maka perlu adanya suatu, tradisi atau budaya kerja yang profesional. Jadi di lingkungan kerja sehari-harinya itu sudah ditanamkan suatu budaya kerja profesional. Jadi prinsip dasar organisasi menggunakan core values atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas data statistik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, penunjukan unit organisasi.
dengan suatu regulasi atau dokumen kebijakan lainnya. Intinya adalah mengatur, setelah ditunjuk itu, kemudian mengatur juga peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk menunjuk unit kerja yang menangani statistik sebagai produsen data, wali data, kemudian penjamin kualitasnya, atau ada peran-peran lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pimpinan unit penanggung jawab statistik. Jadi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen berdasarkan pertimbangan profesional sesuai metode atau keilmuan statistik dan standar atau prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebarluasan statistik. Nah, ini mengenai prinsip independensi yang profesional. Kemudian netralitas netralitas dan objektivitas. Jadi penyelenggaraan statistik itu dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, di mana semua pengguna output statistik diperlakukan secara adil. Dalam penyelenggaraan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi apapun ya, pendapat atau pandangan, pribadi atau mungkin pihak lain. Nah, kemudian produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit lain. Kemudian, penjaminan kualitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi itu meliputi apa saja? Jadi, yang pertama adalah output statistik yang dihasilkan itu diakui dan tidak diperdebatkan, baik oleh pengamat netral atau masyarakat atau ya masyarakat atau pengguna data ya. Kemudian sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data informasi statistik merujuk kepada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang ketiga, rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik atau media itu bersifat objektif, didukung dengan fenomena dan data pendukung lainnya yang relevan tentunya. Jadi ada suatu angka mungkin bisa dikaitkan dengan fenomena juga yang terjadi di dalam masyarakat ya. Kemudian yang keempat adalah terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik yang dihasilkan yang menjadi identitas dari KLDI yang tidak berafiliasi dengan apapun ya, dengan, badan politik atau ya pihak tertentu seperti itu. Jadi mungkin bisa dibuat suatu ciri khas tersendiri gitu ya dari, KLDI itu sendiri yang mencerminkan kegiatannya, kemudian, serta tidak ambigu ya sehingga, dinilai oleh masyarakat, ada keberpihakan kepada, partai politik atau apapun gitu ya yang, tidak memperlihatkan unsur netralitasnya. Kemudian adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang. Jadi, sama dengan, contoh yang sekarang ya, BPS dengan angka kemiskinannya gitu, menanggapi pemberitaan seperti apa. Baru aja tadi malam juga ada di Metro TV ya Bapak Ibu ya, menghadirkan, BPS kemudian, untuk seperti menanggapi pemberitaan yang simpang siur mengenai data gitu. Nah, dengan penjelasan, kemudian tanggapan pemberitaan yang, bersifat negatif, kemudian meluruskan gitu ya, sehingga, masyarakat itu menjadi, lebih terbuka gitu ya, lebih memahami, ketika ada, pemberitaan atau apapun yang sifatnya negatif gitu.
Nah, kemudian Ah, maaf Mbak, itu kayaknya ya, slide-nya memang belum pindah atau ke saya aja ya? saya pindah tuh Mbak Ana. Ini Enggak ya? sampai di mana? Saya masih syarat implementasi prinsip independensi. Oh iya, Bapak Ibu yang lain? Atau saya Sama. stop share dulu ya? Sama ya, Dulu. mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini Tapi masih bisa disimak-simak, Bang. Cuman mudah-mudahan slide-nya ya. ya. Cuma nggak ada gambarnya ya, Iya, sebentar. gambarnya masih sama. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya ini sedang WFA, jadi sepertinya ada kendala sedikit dengan internet, jadi mohon maaf. Saya coba ulang tadi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendownload juga materinya ya di link kita dan tidak terlalu inilah nanti kalau misalnya ada yang ingin dikonfirmasi kita di sesi diskusi bisa kita ulang. Nah, jadi tadi saya sebenarnya udah sampai slide di sini nih. Eh, Sampai ke netralitas objektivitas sudah. Nah, tadi sampai menanggapi pemberitaan ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu untuk yang pembahasan mengenai transparansi. Untuk transparansi ini, intinya adalah informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, bisa responden dan juga masyarakat yang memerlukannya. Kemudian penjaminan transparansi informasi statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data untuk dalam, memanfaatkan data statistik. Kemudian setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit lain. Nah, penjaminan transparansi informasi statistik itu yang pertama adalah adanya prosedur untuk memastikan kerahasiaan data, tentu ya ini ya. Kemudian dua, semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metodologi, standar statistik yang digunakan itu terbuka, tersedia kapanpun akan digunakan oleh pengguna data, terbuka untuk publik. Kemudian, ya tentunya, 1 dan 2 ini ada prinsip-prinsipnya juga ya, kerahasiaan, kemudian hak aksesnya itu sampai di mana, itu semua diatur juga dalam, ketentuan. Kemudian jika terjadi perubahan, konsep, kemudian definisi, klasifikasi, atau metodologi mungkin yang digunakan, maka diinformasikan juga gitu ya, untuk, eee perubahan tersebut kepada pengguna data tentunya. Kemudian yang keempat adalah kebijakan diseminasi diinformasikan juga kepada publik. Jadi mungkin kalau di website-websitenya kementerian lembaga itu kan ada apa jadwal rilis seperti itu juga merupakan informasi gitu ya bahwa pengguna data itu akan data tertentu akan siap atau akan tersedia di, waktu kapan, seperti itu ada, informasinya kepada publik. Kemudian program kerja pada KLDI serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia juga untuk publik. Jadi ada laporannya, laporan penyelenggaraan, kegiatan statistik sektoral. Kemudian bismillah, ini next tentang kerahasiaan dan keamanan. Nah, ini meliputi data atau informasi yang diberikan harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Jadi, mengenai kerahasiaan dan transparansi itu merupakan 2 hal yang mungkin seperti, apa,
berbeda gitu ya, tetapi saling, melengkapi, saling, memiliki ketentuan gitu ya. Dijaga rahasianya, yang dimaksud ini rahasia mengenai individunya gitu ya. Kemudian, ada hak akses sejauh mana pengguna data itu bisa mengakses data tersebut gitu. Kemudian penjaminan kerahasiaan dan keamanan data terkait dengan perlindungan privasi dari sumber atau penyedia data. Jadi terkait dengan privasinya. Kemudian suatu statistik dianggap sebagai rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat diidentifikasi baik secara langsung atau tidak langsung yang akan menyingkap informasi individu dari sumber data. Ini apa ya contohnya ya? Misalnya jumlah petani gitu ya di tingkat desa. Nah, yang di wilayah desa A itu cuma ada, 2 atau satu. Nah, ini kan sudah kelihatan ya 2 atau satu itu bisa dicari gitu. Jadi mungkin, bisa diseminasikan di level yang lebih tinggi, misalnya bukan per desa, tetapi ke, level wilayah yang lebih di atasnya. Jadi tidak bisa menyingkap informasi individunya. Kemudian apa saja nih upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data? Jadi yang pertama adalah adanya regulasi KLDI yang mengatur tentang konfidensialitas data. Nah ini kalau, aturan, seperti ini biasanya ada ya, Bapak Ibu ya di, KL masing-masing. Kemudian tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh, proses bisnis untuk semua produsen data. Kemudian ketiga, adanya kebijakan keamanan teknologi informasi untuk memastikan keamanan data. Kemudian keempat, tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin. Yang kelima adalah tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data. Jadi kalau di BPS itu juga ada data mikro mungkin ya yang memang boleh diakses atau boleh diminta gitu ya oleh pengguna data. Tetapi, identitasnya itu juga semua sudah disamarkan gitu ya, sudah di-encrypt, sudah diacak sedemikian rupa sehingga, jika memang ada kebutuhan mengenai data mikro, itu tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau menyingkap informasi individu yang sifatnya privasi tadi, seperti nama, mungkin ya alamat, seperti itu tidak bisa dilacak, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah komitmen kualitas. Jadi, penyelenggara kegiatan statistik itu harus memiliki upaya untuk menjamin statistik yang dihasilkan berkualitas. Kemudian, bisa mengidentifikasi juga kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, penjaminan kualitas dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kualitas data dan informasi yang diberikan kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, upaya, komitmen ini gitu ya dilakukan secara sistematis, konsisten, dan juga berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan juga kualitas, output ya produk statistik. Kemudian upaya penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama. Jadi, tadi ya unsur relevansi tadi. Kemudian bagaimana upaya penjaminan kualitas data? Jadi upayanya itu mencakup tersedianya kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum. Jadi kalau, datanya itu data survei gitu ya, yang ada proses, penimbang gitu biasanya kalau di BPS itu juga menyandingkan relatif standar error. Jadi ada unsur statistik yang mungkin, plus minusnya gitu ya, relatif standar error-nya itu juga dipublikasikan gitu ya, bersama angka statistiknya. Kemudian yang kedua adalah tersedianya pedoman penjaminan kualitas
kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Jadi Eee, pedoman penjaminan kualitas data ini juga, bisa diakses gitu ya oleh, pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi dan pemutakhiran pelaksanaan penjaminan kualitas. Jadi si penjamin kualitas sendiri pun harus juga dievaluasi, kemudian diperbaiki secara, berkesinambungan supaya, kualitas, yang diinginkan dari data juga makin meningkat. Kemudian tersedianya unit atau fungsi atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas, data. Mungkin dari, instansi Bapak Ibu gitu ya, ada dibentuk suatu jika nggak ada unit kerja mungkin tim gitu ya, tim yang bertugas misalnya penilaian mandiri dari KL-nya gitu ya, seperti itu. Nah, yang keenam adalah kecukupan sumber daya. Kecukupan sumber daya ini sudah next ya Bapak Ibu ya. Saya memastikan lagi nih, mmm, untuk kecukupan sumber daya itu suatu institusi atau instansi yang menghasilkan statistik harus juga menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan statistik. Jadi baik secara jumlahnya gitu ya, kuantitas maupun kualitasnya gitu. Serta cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan juga diseminasi statistik. Jadi kalau merujuk kepada 6M itu ada unsur manusianya, kemudian money atau anggaran, material atau bahan, mesin, atau mesin, metode, dan market atau media penyebar luasan. Kalau manusia ya jelas ya ada SDM ya, diperlukan sejumlah sumber daya manusia untuk melakukan tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Anggaran, ketersediaan, anggaran atau, keuangan ya untuk membiayai proses, dari kegiatan statistik yang dilakukan. Kemudian, bahan, jadi ada instrumen seperti itu ya, seperti, pedoman, kemudian kuesionernya, kemudian, modul atau literatur, atau peralatan lainnya gitu ya, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemudian alatnya, mesinnya, seperti komputer misalnya kalau, untuk melakukan pengolahan data. Kemudian saat ini media pengumpulan data itu selain PEPI juga, CAPI gitu ya, jadi menggunakan smartphone gitu, kemudian server untuk penyimpanan datanya dan lain sebagainya. Kemudian metode, jadi metode pengumpulan datanya, yang digunakan seperti apa, kemudian apakah kegiatannya bentuknya survei sehingga memerlukan metode sampling, kemudian setelah data dikumpulkan akan diolah dengan metode seperti apa, kemudian data yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan metode apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir media penyebar luasan, jadi ada, banyak media gitu ya, ada melalui, website, kemudian, portal-portal data, kemudian ada publikasi, ada bentuk buku, ada, melalui medsos dan lain sebagainya. Nah, kemudian, topik yang terakhir mengenai sumber daya manusia. Jadi penguatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan statistik itu perlu adakan gitu ya, perlu dipastikan kecukupannya dengan memenuhi baik dari sisi, kuantitas maupun kualitasnya. Jadi yang, sumber daya manusia yang sangat, relate gitu ya dengan kegiatan penyelenggaraan statistik ini, yang pertama adalah tentunya SDM di bidang statistik gitu atau kalau, fungsionalnya itu statistisi, yaitu, pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah SDM bidang manajemen, data, jadi Pranata Komputer gitu. Nah, ini adalah,
PNS atau ASN yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Karena dua hal ini penyelenggaraan statistik itu sangat erat kaitannya dengan pengelolaan atau manajemen data seperti itu. Nah, kemudian SDM bidang statistik ya, mmm, ini merupakan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Jadi, beberapa upaya untuk memenuhi kompetensi SDM bidang statistik itu bisa, yang pertama penyediaan jabatan fungsional statistisi. Jadi penyusunan ABK, analisis beban kerja yang spesifik untuk, fungsional statistisi ya. Jadi itu, disusun kebutuhannya, kemudian penyediaan SDM lulusan jurusan statistik. Tadi pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan bidang statistika. Pemenuhan kompetensi bidang statistik juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang statistik yang beberapa hari lalu ya, mungkin minggu-minggu lalu lah ya, ada, Mbak Anna Sofiana me memberikan pengumuman ya, ada, penawaran pelatihan bidang statistik. Nah, ini salah satu, upaya untuk pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik ini. Jadi di Pusdiklat, BPS itu juga menyelenggarakan, pelatihan gitu ya, bidang, statistik. Kemudian Nah, kompetensi SDM bidang manajemen data sekarang ya, yang harus dimiliki itu adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data. Nah, dari perencanaannya, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, mudah diakses, kemudian aman juga. Nah, ini adalah kompetensi untuk manajemen data. Manajemen data merupakan kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data, seperti peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Jika diatur dengan cermat, manajemen data itu meminimalkan pergerakan data. Jadi memungkinkan untuk memantau kinerja serta memberi akses kepada pengguna untuk mendapat semua informasi yang diperlukan dengan mudah. Jadi ada suatu mungkin sistem gitu ya yang terintegrasi bisa diakses oleh, pengguna, baik itu internal, baik itu eksternal dari, instansi, dengan, tentunya, eee, ada, cakupannya gitu ya. Untuk internal itu mungkin ada, apa, hak aksesnya berbeda dengan eksternal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penghematan biaya. Dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi dan yang tidak perlu. Kemudian karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali. Jadi mungkin ini, Bapak Ibu sudah inilah ya, paham gitu dengan pengelolaan data yang secara terintegrasi supaya, eee, semua bisa mengakses, tidak terjadi duplikasi, tidak ada, pemborosan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang di unit kerja yang berbeda gitu ya, padahal seharusnya itu sudah tersedia, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan manajemen data itu ada, kemampuan untuk merespon perubahan itu bisa dilakukan secara cepat. Jadi data yang terorganisir itu memungkinkan pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi penting itu lebih cepat dan responnya juga lebih tepat. Kemudian yang keempat, peningkatan akurasi keputusan. Jadi semakin banyak data berkualitas yang dimiliki, semakin besar gambaran yang dapat dilihat dan semakin baik keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tentunya ya. Kem
Kemudian bentuk-bentuk apa saja kegiatan, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM. Bisa melalui diklat, banyak sekali ya ini ya medianya, seminar, asistensi FGD, rapat koordinasi, kemudian ya ini semuanya ini, audiensi, konsultasi, semua jenis ini dapat dilakukan atas inisiasi, BPS atau mungkin dari kementerian lembaga sendiri. Jadi menginisiasi kegiatan ini untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya. Kemudian selanjutnya pola pembibitan di Politeknik Statistik STIS. Nah, ini memang, khusus ya untuk menghasilkan, eee, generasi statistik gitu ya di Politek, STIS. Jadi jalur penerimaan mahasiswa, di Politeknik Statistik STIS itu juga bisa sudah mulai terbuka ya untuk, kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi ditugas belajarkan gitu ya di, Poltek Statistik. Bahkan dulu di zaman saya gitu ya waktu kuliah itu ada tugas belajar dari, rumah sakit gitu ya. Jadi memang, SDM statistik ini kan diperlukan di mana-mana gitu ya. Jadi, ada membuka gitu ya STIS ini untuk, peluang dari Pemda maupun dari, manapun gitu ya untuk bisa belajar di, sini. Kemudian penyediaan dan pengembangan ASN di bidang statistik resmi negara itu melalui prodi statistika. Nah, ini untuk mencukupi SDM statistik tadi ya, statistisi. Ada juga, prodi komputasi statistik dan sains data. Jadi ini selain, metode statistik juga mempelajari, ke arah, manajemen data ya, lebih banyak, untuk, mempelajari manajemen data, sains data. Nah, kemudian ada jenjang, D3 dan D4. Ini sambil sambil ngasih tahu Politek STIS dong ya. Kemudian Politeknik Statistika STIS itu juga, lembaga sertifikasi profesi mengeluarkan, sertifikasi Associate Science Data ya atau lulusan D3-nya dan juga, sertifikasi, Sains Data lulusan D4 atau secara setara dengan S1 ya D4. Kemudian proses seleksi dilaksanakan di Politek Statistik, STIS, ada jalur, reguler, kemudian juga melalui, Kementerian Pan-RB ya. Jadi seperti dengan, kedinasan yang lain. Kemudian pembiayaan oleh Pemda itu menggunakan tarif PNBP BPS. Ini kalau ada, dari Pemda gitu ya untuk kerjasama. Kemudian lulusan akan dialokasikan dan diangkat sebagai PNS di Pemda terkait. Kemudian pola pembibitan Politeknik Statistika STIS itu mempersiapkan SDM bidang statistik, sains data, dan komputasi statistik yang mampu menyelenggarakan statistik resmi negara. Nah, kemudian, alurnya seperti apa? Jadi alur pengusulan jabatan fungsional statistisi ya, dan, Pranata komputer. Nah, yang pertama adalah instansi pengusul. Jadi ada, persiapan penghitungan, ABK tadi ya, Bapak Ibu ya, kemudian, menyiapkan penghitungan, formasi. Kemudian dari, sini harus dikirimkan dahulu, instansi mengirimkan usulan kebutuhan formasi ke BPS ya. Kemudian di BPS tentunya akan diperiksa, kemudian, usulan formasi tersebut apakah sudah, sesuai, apakah ada kekurangan, akan ada diskusi bersama dengan instansi, pengusul tadi ya. Kemudian jika ada sudah disetujui gitu ya, sudah sesuai akan disetujui, kemudian rekomendasi formasi ini akan disampaikan ke, eee, Kementerian Aparatur Negara ya, Pan-RB, kemudian,
Setelah itu jika disetujui kemudian akan ditetapkan gitu ya. Jadi, ini adalah alur untuk, penyediaan, usulan jabatan, fungsional statistisi atau pranata komputer di kementerian lembaga. Kemudian nah ini hilang lagi saya. Masih nampak nggak Bapak Ibu? Dikit lagi ini padahal slide terakhir. Lagi proses kayaknya Mbak. Nah, Iya, nampak sekarang. tunggu kok kembali lagi ke nah benar ini udah, eee, slide yang terakhir Bapak Ibu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelembagaan, penyelenggaraan kegiatan statistik. Untuk itu saya sudahi dan kita lanjutkan ke sesi diskusi, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu atau mungkin, sharing pengalaman ya dari Bapak Ibu di MK, dari BPOM, BMKG. Ini sekaligus saya, persilahkan. Terima kasih. Untuk saat ini yang sudah bergabung ada 81 alhamdulillah sudah join sampai dengan pukul 10 ini. Nah, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin, sharing pengalaman gitu ya. Kalau saya lihat nah ini kebetulan kan saya di tahun ini ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu di MK gitu ya. Kalau di MK kan kemarin sudah ada, regulasi untuk penyelenggaraan, statistik sektoral ya Bapak Ibu, yang mungkin bisa diceritakan barangkali, dari unsur kelembagaan itu persiapannya seperti apa di tahun 2025 ini untuk, kegiatan statistik yang dilakukan? Belum ada Bapak Ibu dari MK, kalau dari, eee, BSN barangkali ada perwakilannya? Nah, kalau di BSN ini sudah ada fungsional statistisi atau belum ya? Kalau, di pertemuan yang lalu kan Bapak Ibu di MK itu, bercerita gitu ya, sudah ada sekarang fungsional statistisi. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin dari BSN, eee, biar kedengaran suaranya. Saya belum on cam lagi ya. Nah, monggo Bapak Ibu. Mohon izin Mbak Angsoka. Ya, silahkan Mbak Ana, ada yang ingin disampaikan? Ah, Mungkin ini saya hanya ingin bertanya ke KL ya. Maksudnya kan kita di pertemuan sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai sensus ekonomi 2026, di mana untuk kegiatan tersebut kami juga membutuhkan dukungan dari KL, terutama ini dari KL yang tergabung di binaan PMSS. Nah, kebetulan waktu itu dari BPOM ya sudah menyuarakan bahwa direktori mengenai yang untuk mendukung SE tersebut ada gitu Selindo. Nah, mungkin saya sedikit ingin konfirmasi saja apakah dari BPOM sudah dihubungi oleh Mas Dwi Purwanto yang sebagai apa ya
ketua kelembagaan di PMSS yang minggu lalu menyampaikan paparan terkait sosialisasi PMS. Dari BPOM apakah sudah dihubungi ya? Kemarin kalau nggak salah Pak, siapa ya Pak? Ya, Pak coba ya. Firman. Izin Bu Ana, Ya, siap. ya dari BPOM kita memang sudah menyampaikan kontaknya Irfan ke Pak Dwi ya, kalau nggak salah Pak ya. Dwi. Oh, oke siap. Saya coba tanya dulu Irfannya apakah sudah dihubungi atau belum ya. Ya, soalnya kebetulan kemarin beliau kan menanyakan kontak person Pak Irfan ya kemarin ya. Dan sudah saya berikan yang saya dapatkan melalui Mas Jonathan ya. Mas Jonathan kan kebetulan pembina untuk BPOM. Makasih Ibu. Eh, Mungkin kalau memang ada apa ya dari BPOM tuh berhubungan langsung dengan apa namanya ya, penggiat ekonomi atau dengan perusahaan-perusahaan tertentu mungkin juga bisa dibantu untuk mensosialisasikan bahwa tahun depan ini akan ada sensus ekonomi supaya nanti apapun terkait kebutuhan data yang kita ajukan mungkin supaya dipenuhi. Misalnya ada petugas yang mendatangi perusahaannya supaya bisa dipenuhi pertanyaan-pertanyaannya. Mohon izin Ibu ya. Kami coba sampaikan juga ke unit teknis yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha ya tadi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mohon izin dengan Ibu siapa Bu? Anggia, Ibu Anggia, terima kasih. Eh, Selanjutnya yang eh, masih terkait SE juga, mungkin apakah ada dari instansi selain BPOM yang bisa eh, menyediakan direktori terkait kegiatan ekonomi? Misalnya dari BSN ya, kalau tidak salah kan BSN itu juga sudah banyak ya dari perusahaan-perusahaan dari produk-produk yang membutuhkan SNI misalnya atau standar tertentu gitu. Apakah dari BSN ada direktori yang bisa dimanfaatkan untuk sensus ekonomi? Nanti nggak harus saat ini ya, mungkin nanti bisa mungkin bisa dibicarakan di grup juga supaya nanti bisa kami teruskan juga ke sekretariat Garda SE. Begitu Mbak Angsoka. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Sekilas mengenai sensus ekonomi ya. Nah, kembali ke topik kita kelembagaan, Bapak Ibu, ini barangkali ada yang ingin di-share kepada kami gitu ya untuk bahan diskusi. Apakah dari sisi SDM itu sudah mencukupikah atau seperti apa gitu, Bapak Ibu mungkin bisa sharing ya kepada kami eh, dari BMKG mungkin. Izin, Bu. Ya, silahkan. Iya, Dengan siapa, Bu? Ini. saya Maya dari BMKG, Bu. Oke, Bu Maya. Mungkin mau sharing tentang SDM ya. Emang kami tuh belum memiliki statistisi, Bu. Kalau untuk Pranata komputer sih ada, cuman dari dulu tuh emang statistisi nggak ada. Makanya ketika EPSS diminta bahan dukung ya, kami itu selalu ngasih kayak, oh ada pelatihan statistik nih, ada apa terkait statistik, tapi bukti kalau kita punya statistisi itu sendiri nggak ada, Bu. Mungkin itu sih kalau dari BMKG, Bu Angsoka ya. Ya, baik. Jadi memang Ah, statistisi belum ada di BMKG ya, Bu ya. iya Iya, betul. kalau untuk apa namanya di BPS pun gitu ya dalam kegiatan statistik itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan juga gitu ya. Dari sisi pengumpul data pun kami juga punya mitra gitu ya yang dimana itu mitra itu kalau peningkatan kapasitasnya ya melalui apa pelatihan gitu ya pelatihan karena mungkin ada petugas ada tugas untuk mengumpulkan data yang kita kasih apa namanya
penjaminan kualitasnya, kemudian materinya harus seperti apa. Jadi semua itu juga dimungkinkan dari SDM luar seperti itu ya. Jadi memang dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM ini memang ada tahapan-tahapannya. Ada yang mungkin memang sudah fungsionalnya gitu ya, udah sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang memang perlu ditingkatkan kapasitasnya dulu supaya paling tidak bisa melaksanakan tugasnya, tetapi juga unsur penjamin kualitasnya ini yang harus melekat gitu ya Bu ya dari dari yang penjamin kualitasnya. Mungkin kalau dari BMKG belum ada statistisi, barangkali di mana? Kalau Bapak Ibu di BIG seperti apa? Mungkin izin melengkapi Bu Oh, Angsoka ya. silakan Bu Maya. Jadi waktu itu pas kita pelatihan sama pembina sebelumnya, sebenarnya emang dari pembinanya bilang kalau misalkan ada honorer atau apa yang dari luar terkait statistisi nggak apa-apa katanya gitu. Cuman kebetulan emang di kami nggak ada sama sekali Bu. Jadi waktu itu ya udah deh yang kami masukin kan kebetulan emang di kami tuh ada beberapa yang dia lulusan statistik Bu Angsoka. Jadi Iya, kita masukin kayak kayak macam itu kita ngebuktiin oh ya ini ada lulusan statistik tapi sebenarnya kalau di kami tuh kebanyakan dia tuh jabatannya PMG Bu. iya. Jadi nah itu tuh sebenarnya statistisi itu harus tersedia di setiap produsen data atau sebenarnya kita ngebuktiin satu aja udah cukup ya Bu ya. Iya, kalau dilihat dari arah ke ke depannya gitu ya dengan pentingnya penyelenggaraan statistik gitu, kemudian dari unsur SDM ya itu memang diperlukan gitu ya adanya yang khusus gitu ya menangani dengan terkait dengan statistik ini sesuai dengan apa ya itu tadi profesinya gitu ya profesionalismenya itu tapi juga dilihat dari formasinya juga ya, mungkin secara ke depannya barangkali memang perkembangan di BMKG-nya itu cukup pesat ya untuk pemenuhan data statistiknya, itu bisa mulai gitu dihitung kembali ABK-nya seperti itu. Apakah masih mencukupi dengan yang kondisi saat ini, yang mungkin masih memanfaatkan yang lulusan statistik atau seperti apa gitu ya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali dari tim Makasih kami, Bu. iya, tim kami BPS barangkali ada tambahan? Mungkin sedikit Mbak Angsoka. Iya, Bu Maya silahkan tadi langsung. sempat menyampaikan bahwa memang sebelumnya sudah ada yang diikutkan untuk pelatihan statistisi ya Bu Maya ya. Kan Dan itu pelatihan statistisi sih Bu. Jadi kan kadang-kadang kayak statistik tuh kita ada pelatihan apa ya Bu, Bu Tri ya dulu ya. Kayak ada pelatihan statistik tapi bukan pelatihan pelatihan statistisi bukan. ya, pelatihan statistik maksud saya, Iya pelatihan iya betul statistik. betul bukan. Ya, kalau itu ada eh, apa sertifikat ya. Itu memang pelatihan kan ada syaratnya berapa pertemuan. Nah, itu juga bisalah kita masukkan untuk bukti dukung ya. Dan kalau memang belum ada juga bisa diikutkan di ada pelatihan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pusdiklat DPS. Nah, ini kalau boleh tahu pelatihannya ikut tahun berapa, Bu Maya? Udah lama banget Bu Ana. Udah lama Tahun banget ya. berapa ya itu? Heeh. Makanya waktu itu tuh sebenarnya seingat saya yang EPSTS tahun lalu juga kita terkendala di sana. Dibilang mereka dari apa sih waktu itu yang yang Menilai. nilai BMKG lah, dari tim penilai badannya itu bilang dia dia tuh minta ABK ya. Jadi ABK yang ada statistisinya gitu. Nah kita tuh nggak ada. Oh iya, Jadi ya betul. waktu itu walaupun kita ngasih kayak pelatihan atau apa juga mereka tetap minta ABK gitu. Oh Mungkin iya Bu betul. Tri ada tambahan ya, terus ya takut saya ada kurang. Ya, izin menambahkan Ibu jika berkenan. Ya, monggo Bu. Iya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Maya, kalau tidak salah sih pelatihan statistikanya itu sudah dari tahun 2000 sebelum COVID kali ya, atau pas lagi Sebelum COVID gitu. COVID. Ya, ya, ya. Kebetulan 2019 kami Bu. ikut serta gitu ya. Tapi Mhm. hanya sebatas itu Bu, jadi untuk
item-item pelatihan yang memang di-share oleh BPS yang ada PNBP-nya ya gitu ya, itu sepertinya belum ikut serta gitu. Kemarin kami coba untuk memasukkan data dukung berupa surat tugas saja gitu dari Bapak Direktur kami. Jadi menugaskan beberapa orang secara tim untuk melaksanakan kegiatan statistika gitu. Nah, berkaitan dengan fungsional statistik, Bu, karena kebetulan saya prakom ya, jadi kalau prakom insya Allah sudah gugur gitu ya, sudah ada, dan beberapa produsen data juga sudah memiliki prakom gitu, tapi untuk statistika memang belum, bisa dibilang belum gitu. Nah, boleh nggak sih Bu ya, kalau memang fungsional statistik itu betul-betul diperlukan dalam hal penyelenggaraan statistik, boleh nggak kami dibantu semacam surat edaran atau himbauan gitu Bu dari BPS agar masing-masing lembaga itu mengadakan gitu ya, atau mengusulkan dalam ABK-nya fungsional statistik, mungkin ada minimal atau tidak perlu ada minimal gitu ya, sehingga nanti kami juga punya data dukung yang kuat gitu Bu untuk diajukan ke pimpinan supaya nanti bisa diusulkan dalam suatu ABK di tahun tertentu gitu jika berkenan gitu Bu. Itu mungkin yang fungsional Bu ya. Kalau boleh menambahkan sedikit pertanyaan Bu terkait manajemen data, ini menarik Bu. Terima kasih Bu Angsoka paparannya. Nanti akan saya baca ulang-ulang gitu ya, karena banyak materi yang bagus menurut saya. Tapi untuk yang manajemen data kok saya jadi terpikir SPBE gitu ya. Jadi kan di kami memang ada list to do untuk membuat satu peraturan terkait manajemen data gitu Bu. Nah ini apakah kita bisa memasukkan itu dalam satu peraturan yang sama gitu ya, dalam satu aturan saja, atau memang perlu manajemen data khusus statistika gitu Bu. Nah, mungkin di sini juga ada kementerian lembaga lain jika memang sudah punya gitu ya. Mungkin kami bisa di-share untuk bisa kami acu untuk rancangan tersebut. Itu dulu Bu Angsoka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri dan atas ini ya tadi ya, saran ya, kalau untuk surat himbauan mungkin nanti kami, sampaikan ya Mbak Ana ya, Mbak Ana Sofiana ya untuk, apakah ada gitu ya nanti semacam himbauan atau, arahan ya kepada, kementerian lembaga untuk mengusulkan fungsional statistik ya dalam rangka penguatan penyelenggaraan statistik sektoral ya di KL masing-masing. Nah, kemudian tanggapan saya mengenai manajemen data, ya kebetulan Bu Tri juga Prakom ya, Bu, ya. Jadi memang aspeknya itu untuk pengelolaan data itu cukup luas gitu. Ada, manajemen data ya, manajemen data yang memang mengelola data dari yang mungkin raw datanya gitu, sampai dengan data yang sudah bersifat statistik yang untuk, pemenuhan apa, Yanlik ya, pelayanan publik gitu ya untuk, itu. Jadi mungkin kalau untuk, barangkali nanti sharing juga dari Bapak Ibu dari, KL lain ya, menurut saya kalau peraturan itu, bisa jadi tergantung ya, bisa jadi, apa, pengelolaan data itu secara, umum, mungkin kan kalau terkait dengan BMKG ada yang sifatnya spasial, mungkin ada yang sifatnya statistik. Kalau memang, secara pengelolaannya itu berbeda, mungkin bisa dilakukan dengan peraturan atau, apa namanya, pengelolaan yang berbeda gitu. Tetapi untuk yang, penyelenggaraan statistik ini mungkin ya intinya sih, manajemen data statistik itu, ya bagaimana, mengorganisasikan data gitu ya, dari hasil pengumpulan datanya itu seperti apa, akan dikumpulkan di mana, kemudian harus memenuhi standar yang seperti apa, itu memang erat kaitannya dengan SPBE. Jadi mungkin kalau memang ada irisannya bisa jadi, dalam satu peraturan, turunan dari SPBE itu juga ada dan mungkin di suatu, pasal tertentu atau bab tertentu yang lebih memfokuskan kepada manajemen data statistiknya. Mungkin kalau saran saya seperti itu ya. Kalau, teman-teman lain mungkin dari, BPS dan juga teman-teman dari, KL yang lain barangkali ada masukan atau mungkin sharing dari yang sudah dilakukan di Pusdatinya barangkali?
Kalau dari apa, yang kalau pas lagi searching apa gitu, tiba-tiba ada nongol gitu, ada informasi tentang misalnya kebijakan apa pengelolaan data atau mungkin keamanan informasi di lingkungan kementerian apa lembaga Bapak Ibu juga bisa di-sharing gitu ya. Mungkin kalau dari yang pernah saya baca juga dari apa BPOM ya, yang tadi kan ada aspek tentang keamanan informasi. Nah, itu juga sepertinya sudah ada regulasinya juga ya Bapak Ibu, barangkali bisa sharing kepada kita semua gitu ya, supaya bisa mungkin diadopsi, bisa apa, dikembangkan mungkin sesuai dengan kebutuhan di KL-nya masing-masing, seperti itu. Biasanya nih Bapak Ibu dari BIG ada suaranya ya Mbak Ana, ini belum ada ini suaranya. Lagi istirahat mungkin. Lagi istirahat. Ya, boleh izin ya. Ada suaranya dari BIP. Oh, Eh, iya monggo Bu. ya, oke, boleh izin. Eh, saya newbie di statistika ini, jadi tadi ada disampaikan kalau saya tidak salah terkait dengan bahwa setiap kementerian lembaga atau instansi itu menyelenggarakan statistik statistika sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu ya. Kira-kira begitu, mungkin kata-katanya tidak sama persis. Nah, itu bagaimana kita caranya kita mengidentifikasi eh, dan juga bagaimana BPS apa namanya mengkoordinasikan bahwa semua jenis data statistik itu sudah diselenggarakan dan bagaimana mengidentifikasi kebutuhannya itu mungkin saya ingin apa namanya eh, ingin dapat sharingnya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi kalau di BIG kan tugasnya data geospasial ya yang diselenggarakan Kementerian Lembaga. Mungkin seperti itu barangkali nanti kami juga bisa belajar dari apa yang sudah dilaksanakan oleh BPS dalam mengidentifikasi kebutuhan data statistik. Mungkin demikian saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya baik Bu Sri Hartini ya, yang Ya. katanya newbie di statistik ya Bu ya. Hmm. Baik, untuk penyelenggaraan statistik. Jadi kegiatan statistik itu mungkin Bapak Ibu itu di kegiatan sehari-hari itu sadar nggak sadar melakukan proses statistik nih Bapak Ibu ya. Kayak secara sederhana saja itu seperti kita menjumlahkan gitu, kemudian membuat rata-rata gitu, itu tuh sudah merupakan apa proses statistik yang kita lakukan. Jadi misalnya kalau, apa namanya, hari ini gitu ya, hari Rabu, pengeluaran kita untuk, apa, rumah tangga gitu, mungkin ada 150.000. Kemudian besok ya, hari berikutnya itu 120.000. Kemudian kita jumlahkan dalam 1 bulan. Nah, itu tuh sudah merupakan, apa, proses statistik gitu ya. Jadi kita tahu pengeluaran kita dalam 1 bulan, itu dalam keluarga gitu ya. Kemudian, di bulan-bulan berikutnya kita bisa menghitung lagi, kemudian dirata-ratakan, oh berarti saya rata-rata setiap, bulannya itu, apa, pengeluarannya, 3 juta misalnya seperti itu. Nah itu merupakan suatu kegiatan, statistik. Kemudian
kalau kita hubungkan dengan tugas dan fungsi gitu di mmm, kementerian lembaga masing-masing, mungkin juga apa, ada gitu proses-proses kegiatan, proses-proses statistik gitu yang dilakukan di KL dalam rangka menjalankan tusinya. Barangkali kalau kementerian lembaga itu bisa tusinya itu mengeluarkan kebijakan gitu biasanya kalau kementerian lah. Tetapi dalam mengeluarkan kebijakan itu kan juga ada data yang digunakan gitu, data yang digunakan diolah, kemudian dijadikan pendukung gitu dari penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Nah itu juga sudah melakukan proses statistik sebenarnya. Jadi memproses suatu data menjadi informasi yang lebih bermanfaat gitu ya, informasi yang informatif gitu ya, namanya informasi gitu ya, yang bisa menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian kalau dari kegiatan di BIG apa Mbak Ana kira-kira yang di awal kegiatan pembinaan ini kan juga diminta untuk melakukan identifikasi kegiatan statistik gitu ya. Apa saja yang mungkin bisa berawal dari ini tadi diawali dengan visi misi Indonesia gitu, kemudian dituangkan dari RPJMN, RPJPN seperti itu ada indikator-indikator yang nyangkut di kementerian lembaga Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar kebutuhan suatu kementerian lembaga akan memproduksi data atau tidak gitu ya, akan memproduksi suatu statistik atau tidak. Nah ini teman-teman, yang mengampu BIG barangkali kemarin dari identifikasi yang sudah eee, dilaporkan ya atau disampaikan oleh BIG barangkali bisa sharing kemarin, untuk identifikasinya? BIG Mbak Ana bukan? Atau teman-teman yang lain? Ya, Mbak, dari BIG ini sebetulnya dari tim yang sudah terlibat sudah cukup memahami apa yang ingin dimasukkan sebagai kegiatan prioritas untuk statistik sektoral, dan kebetulan tahun sebelumnya Bu Sri, BIG juga eh, mendapatkan nilai yang cukup baik ya untuk EPSS-nya, di mana kegiatan prioritasnya itu terkait INACORS sama pasang surut air laut, ketinggian air laut. Nah, di situ ada data berupa angka apa berupa, kalau INACORS itu perpindahan atau pergeseran titik koordinat ya, kalau tidak salah. Itu berupa angka yang sebenarnya bisa kita olah. Kemudian juga yang pasang surut air laut juga mendapatkan data yang sebenarnya real time terus-menerus ya, itu sangat baik sekali sehingga pada saat kita lihat sampai diseminasinya pun itu mendapatkan nilai yang cukup baik. Nah, untuk dua kegiatan prioritas yang dibina tahun ini dan untuk dinilaikan tahun depan, Bang Soka, itu ada satu kegiatan baru. Ini juga baik sekali karena mendukung SDGs ya. Salah satunya dia memanfaatkan salah satu itu data jumlah penduduk sensus penduduk BPS tahun 2020. Kemudian ada juga mungkin pakai data jumlah penduduk dari eh, apa tuh yang setiap tahun nanti kita apa di BPS itu kan kita mengeluarkan juga data jumlah penduduk apa proyeksi Proyeksi. ya, mungkin dari situ juga, dan menggunakan juga teknologi remote sensing yang memperlihatkan adanya perubahan eh, apa tuh namanya daerah terbangun ya, laju pertumbuhan daerah terbangun. Nah, ini bagus sekali kalau kita nanti data ini sudah ada kemudian dapat didiseminasikan ke banyak pihak, ini akan sangat baik ya. Cuman mungkin yang menjadi catatan, kalau sebelumnya kan sudah dijelaskan juga, ini kebutuhan ini
berupa permintaan ya dari Bappenas. Nah, kalau memang hanya Bappenas yang mengkonsum, sangat sayang sekali ya. Mungkin karena penilaiannya itu di 2026, mungkin sedikit ini mengingatkan kembali PSS tahun ini tidak ada, kita lakukan penilaiannya di 2026. Jadi tahun 2026 nanti alangkah baiknya jika nanti data yang dihasilkan ini juga dapat didiseminasikan dengan baik, sehingga nanti nilai akhirnya itu juga cukup memuaskan gitu, Bapak Ibu dari BIG. Terus untuk pemenuhan SDM BIG juga Bu Sri, kalau tidak salah kan sebelumnya ada satu fungsional statistisi ya, ada Mas Ajis ya. Nah, saya kalau misalnya Mas Ajis sudah berangkat sekolah ini berarti hilang satu ya Bu Sri. Ya, betul, betul. Mas Ajis belum berangkat tapi ya Bu Sri. Ya. Terima kasih itu untuk yang informasinya tentang BIG. Saya rasa saya juga mengikuti dan terkait dengan yang tematik-tematik tadi yang apa lahan terbangun dan sebagainya, saya sudah terlibat di tahun lalu. Iya, Dan iya. ya untuk tahun ini mungkin nanti maaf untuk tahun depan ya. Tahun Untuk depan. tahun depan 2026 rencananya akan membuat indeks tutupan hijau pegunungan ya kalau nggak salah. Nah itu yang permintaan juga dari Bappenas. untuk kepentingan SDGs juga. Nah Ya. untuk yang apa namanya untuk diseminasi datanya untuk yang statistik tadi kami sudah punya dashboard, nanti barangkali bisa di share juga apa namanya di nanti bisa disampaikan lah alamatnya, link untuk dashboardnya mungkin seperti itu. Kami yang di IGT sudah menyiapkan. Dan kalau yang tadi yang course dan sebagainya itu pekerjaan tetapnya BIG, jadi saya rasa tidak ada masalah. Hanya yang ingin saya tanyakan tadi, sebenarnya ingin belajar dari BPS bagaimana mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik ini, tapi mungkin nanti terlalu panjang juga nggak masalah. Karena kami di BIG juga mengidentifikasi apa namanya informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga dan juga daerah. Nah, caranya kami itu ya ada pertemuan-pertemuan, kemudian juga apa namanya mengidentifikasi dari tugas fungsi kementerian lembaga yang terkait. Mungkin seperti itu, kemudian ada forum koordinasi dan sebagainya. Nah, ini kemudian kami menerbitkan KPK tentang wali data IGT yang membagi apa namanya tugas untuk setiap kementerian lembaga menyelenggarakan IGT apa, termasuk juga BPS kan ada juga beberapa IGT yang diselenggarakan BPS. Mungkin seperti itu, jadi ingin cari apa namanya ingin belajar saja sih niatan kami saya dari BPS bagaimana mengkoordinasikan atau adakah statistik yang daftar statistik yang sudah ditetapkan oleh BPS, misalnya Kementerian Pertanian menyelenggarakan ini saja, Kementerian Kelautan Perikanan menyelenggarakan ini saja dan sebagainya, atau semuanya memang di satu pintu kan di apa namanya di BPS gitu. Mungkin itu, terima kasih. Maaf, background saya masih yang tahap 3 ya, nanti saya ganti. Enggak Baik, apa-apa Bu Sri. ya, nggak apa-apa Bu. Ya baik Bu Sri Hartini ya, pada dasarnya memang untuk BIG sebagai pembina data spasial dan juga BPS sebagai pembina data statistik itu proses yang dilakukan itu mirip-mirip Bu, hampir sama gitu ya. Hanya saja memang bahan kita yang berbeda gitu ya. Kami mengelola untuk penyelenggaraan data statistiknya, untuk BIG kan di data spasialnya. Jadi eh,
penyelenggaraannya itu juga, secara sektoral itu, semuanya bisa mengajukan gitu ya kegiatan statistiknya seperti apa, tetapi memang ada proses setelah itu gitu, di mana harus diperiksa dulu oleh wali datanya, apakah ada duplikasi dengan kegiatan di kementerian lembaga lainnya gitu, supaya memang, tidak tumpang tindih. Jadi, seperti yang tadi ada peran masing-masing gitu ya, ada peran wali datanya, kemudian ada peran dari produsen datanya gitu. Kalau sebagai produsen mungkin bisa kita mengajukan apapun itu yang mau, sesuai dengan kebutuhan data. Kita butuh ini, itu, butuh ini, itu. Ternyata kebutuhan itu ternyata sudah dipenuhi oleh kementerian yang lain gitu ya, sehingga, itu nanti ada pengecekannya gitu ya, ini sudah bisa terpenuhi dari, kegiatan dari kementerian A gitu, sehingga mungkin, bisa menggunakan data atau statistik yang dari kementerian tersebut gitu, supaya tidak, tumpang tindih. Semua ada prosedurnya juga seperti itu, Bu, seperti halnya BIG dalam penyelenggaraan, ini ya, informasi geospasial ya, gitu. Baik, baik, terima kasih. Iya, mungkin kalau secara detailnya mungkin bisa nanti dibahas bersama ini ya tim BPS ya, Bu, ya, Ya, seperti apa lebih intens mungkin ada, pertemuan baik itu Zoom atau apapun yang, bisa didiskusikan seperti itu. baik, Ya, terima kasih, Mbak. ya, ya baik, Bu. Nah, di sini ada yang raise hand, dari tim Pusdatin, tim Arsitektur Data dan monggo. Ya, makasih Bu Angsoka. Saya Anggia dari Pusdatin Bepom. Tadi ingin sharing juga terkait kebijakan manajemen data tadi yang disampaikan, ditanyakan juga oleh dari BMKG ya kalau nggak salah. Kalau di Bepom sendiri memang kami sudah memiliki kebijakan terkait manajemen data berproses dulu dari 2016 sampai dan terus direview sampai saat ini gitu ya. Udah beberapa kali mengalami revisi dan peka itu juga memang kami gunakan di penilaian SPBE maupun di penilaian EPSS. Kemudian untuk yang terkait keamanan data dan informasi itu juga diatur tersendiri di kebijakan yang lain gitu ya. Karena memang cukup teknis, jadi kami bedakan gitu pedomannya. Kemudian yang terkait sumber daya manusia, kalau di Bepom sendiri memang kami saat ini sudah ada statistisi ya di uh, unit produsen data maupun wali data. Walaupun belum semua produsen data ada statistisinya. Yang hadir di ruangan ini saat ini memang ada juga statistisi dari Biro Bukor, kemudian dari Pusatpom, dan dari di Pusdadin sendiri sudah ada statistisi, walaupun memang belum memenuhi seluruh ABK di Badan POM. Kemudian yang terkait ya mungkin itu sih Bu, kalau dari sharing dari yang implementasi di Bepom. Tapi kalau untuk yang SPBE memang punya satu kebijakan yang memayungi semuanya, tapi ada untuk beberapa hal seperti manajemen data, keamanan, infrastruktur itu juga diatur tersendiri ada pedoman. Ya, Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak Anggia ya untuk sharing dari Bepom. Jadi, kalau di Bepom sendiri kan untuk SPBE, kemudian keamanan, kemudian manajemen data memang dibuat peraturan yang terpisah ya. Jadi karena memang mungkin berbeda ya kepentingannya, kemudian pengelolaannya, juga memiliki spesifikasi sendiri-sendiri, maka, itu dibedakan menjadi, beberapa, peraturan yang terpisah. Kemudian juga, secara statistisi sudah ada gitu ya, alhamdulillah, walaupun mungkin belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ya di sana gitu ya, terkait dengan, penyelenggaraan statistik. Tetapi dengan, ditambah dengan mungkin pelatihan ya, saya juga lihat bahwa Bepom itu mengikuti, kegiatan itu ya, yang pelatihan yang, di Pusdiknas
diklatnya BPS itu juga gitu ya, itu merupakan suatu upaya juga dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas di BPOM sendiri. Terima kasih atas sharing-nya dari teman-teman dari tim BPOM ya. Nah, barangkali, ini waktu juga sudah, berlalu dengan cepat, barangkali dari Bapak Ibu yang, lain, dari, MK, kemudian dari mana lagi yang belum bersuara hari ini, silahkan monggo jika akan, bercerita mengenai, sharing di, instansinya gitu ya Bapak Ibu, monggo. Bu, jika diberi kesempatan kembali dari BMKG. Oh, monggo, silahkan jika masih ada yang ingin sampaikan, Eh, Putri. iya Bu, ini sebenarnya mau konfirmasi terkait surat PLTSS tamanya BPS Bu yang kemarin ya, yang penyelenggaraan PSS tidak ada di tahun ini. Mungkin Ibu ada bocoran gitu. Kalau di RB nanti untuk tahun 2025 item untuk EPSS berarti masih ada atau enggak ya Bu yang IPS-nya? Mengingat kan sekarang PEMDI ya, pemerintahan digital sudah digaungkan gitu. Itu pertanyaan pertama, Bu. Kemudian apakah yang kedua, apakah kelanjutannya nanti di RB kita akan dijadikan satu, Bu? Maksud saya EPSS dengan SPBE menjadi satu item pemerintahan digital saja gitu. Barangkali sudah ada bocoran ke pembina data. Terima kasih. Iya, kalau bocoran mungkin nanti saya minta bocoran dari Mbak Ana juga ya, terkait dengan EPSS. Mungkin karena ini ya, surat dari PLT Sestama itu juga terbitnya baru tanggal 7 Mei, di mana Bapak Ibu di KL itu juga sudah menerbitkan ini ya, perjanjian kinerja dan segala macamnya, mungkin sudah memuat tentang, EPSS dan segala macamnya. Nah, mungkin kalau dari, surat tersebut kan sudah menyebutkan bahwa jika memang, sudah ada di PK-nya gitu ya, itu bisa menggunakan, hasil penilaian 2024 seperti itu. Nah, mungkin Mbak Ana saya mohon dibantu ini untuk, menjawab dari, Bu Tri Nurmayati tadi. Ya, Bang Soka. Mohon izin Putri, yang untuk bocoran yang pertanyaan kedua kami juga belum dapat Putri. Tapi memang benar tadi kata Bang Soka, misal sudah masuk ke target tahun ini pun, itu BPS juga sama, kita juga sudah memasukkan dan nilai yang kita gunakan nilai 2024. Ya, syukur-syukur yang kemarin sudah cukup baik ya Bu ya. Tapi Kak, teman-teman tidak usah khawatir karena kita justru kita sekarang dikasih waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan di tahun depan ya. Misalnya seperti yang SDM tadi eh, Bu Tri tadi kan minta apakah ada surat edaran dari BPS itu nanti akan kami sampaikan. Tetapi alangkah baiknya jika setiap KL juga mulai menyiapkan ABK untuk pemenuhan statistisinya, Bu Tri, statistisi dan manajemen data ya kalau tidak salah ya. Itu soalnya kan nanti kalau kita di saat penilaian baru kita siapkan tuh agak kesulitan ya Bu ya. Jadi dari tahun ini kita sudah siapkan apa-apa yang nanti pas penilaian mandiri kita kan sudah pengalaman penilaian mandiri ya. Oh sudah tahu nih apa-apa saja yang harus kita penuhi itu yang sudah mulai kita siapkan dari sekarang. Insya Allah tahun depan nilainya akan jauh lebih menanjak nih karena kita punya waktunya banyak ya Bu Tri. Ya Bang Soka. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi tetap semangat ya Mbak Ana, walaupun tidak ada penilaian EPSS, tapi sesungguhnya kematangan statistik itu by proses ya. Jadi apa yang tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, jika sudah sesuai dengan prosedur, kemudian apa yang distandarkan seperti itu akan menjadikan data dan juga penyelenggaraannya itu berkualitas dan tentunya outputnya juga berkualitas sehingga nanti ketika
mengajukan, prioritas ya untuk dinilaikan di EPSS itu sudah yang pemilihan yang paling matang dari Bapak Ibu di KL masing-masing, begitu. Nah, sebelum, kami akhiri, barangkali kami buka kesempatan satu kali lagi bagi Bapak Ibu untuk, menyampaikan tanggapan atau ada pertanyaan, barangkali, bisa kami kalau kami belum dapat, bocoran atau jawabannya mungkin akan kami follow up ke tim, ini ya, pembina statistik yang lebih atas lagi gitu Bapak Ibu. Pak Heru masih bergabung dengan kami? Masih, Mbak. Masih, barangkali ada ini wejangan atau apa gitu loh, Pak. Ya, udah cukup dari Mbak Oh, sudah Amsoka, cukup. udah komplit itu, paket komplit tadi. Paket komplit. Hmm. Ya, ini Bapak Ibu perlu dihitung mundur, perlu dihitung mundur. Ya, barangkali nanti masih ada yang perlu dibahas lebih detail, lebih teknis, silahkan. Bapak Ibu sudah ada PIC masing-masing ya yang mendampingi Bapak Ibu dari BPS, mungkin bisa ditindaklanjuti. Kemudian di Q&A kami itu saya lihat dari 4 kali pertemuan ini masih kosong Pak Heru. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan, enggan, jangan segan untuk misalnya ada kepikiran apa, kalau nggak mau lewat WA, diisi di Q&A-nya juga bisa. Kemudian bisa buat bahan kita misalnya nanti di, pertemuan berikutnya barangkali mau kita ulas, sebentar seperti apa, atau mungkin kita tindak lanjuti ke Bapak Ibu, bisa kita lakukan gitu ya. Betul. Silakan kalau mau ada pertanyaan, mungkin tidak perlu harus sama dengan harinya gitu. Iya. Ini kan sekarang kelembagaan, mau nanya, mau minta klarifikasi tentang satu data Indonesia juga boleh. Yang penting pokoknya apa yang ditanyakan mungkin bisa diajukan sehingga supaya clear semuanya. Itu Bapak Ibu semua pesan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru, dan juga, masukan buat kita juga barangkali ya Pak Heru ya, misalnya, Hmm. ada saran, pengemasan, sesi pembinaannya pengen seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa kita, diskusikan ya Pak Heru ya dan teman-teman, Betul. tim pembina di sini. Nah, karena sepertinya Bapak Ibu sudah, belum ada lagi yang akan, bertanya atau menanggapi, mungkin, kita sebelum, berakhir ya, sebelum kita akhiri barangkali di-open kamera dulu Bapak Ibu, untuk kita mengambil dokumentasi acara pada pagi hari ini. Iya. Kita tunggu wajah-wajah cerianya Bapak Ibu muncul di, layar kita ya. Ya, sudah mulai nih, yang glowing-glowing kelihatan. Tapi kamera saya malah butek ini Pak, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi, ya, hari ini siapa host-nya? Mohon dipandu untuk ini, kita mengambil dokumentasi. Baik, Ya, Bapak Ibu, akan saya ambil dokumentasinya. Di sini ada 2 layar, jadi nanti kita berfotonya 2 kali. Baik, untuk foto yang pertama, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan berpindah ke halaman selanjutnya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu sudah selesai. Saya kembalikan ke Soka, silakan.
Ya, terima kasih Mas Mahen. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini dan sudah berpartisipasi aktif ya di kegiatan kita di tema kelembagaan ini. Silahkan jika ingin menyampaikan saran, pertanyaan atau apa kami open ya baik melalui Q&A, WA, mau WA japri boleh, melalui grup boleh, silahkan dan tidak terbatas dari, pembinaan statistik, mungkin diskusi hal, terkait dengan, KL kita gitu ya, koordinasi kita, monggo silahkan sekali lagi. Nah, saya mewakili tim, pembina statistik sektoral di Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika pada, penyelenggaraan pagi hari ini ada, kekurangan maupun kesalahan yang tidak kami sengaja gitu ya Bapak Ibu, dan selamat melaksanakan aktivitas, masing-masing ya Bapak Ibu. Kami izin menutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan agenda berikutnya ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Tri, Bu Maya. Terima Terima kasih kasih Mbak Ang. Ya, Bapak Ibu sekalian. ya, Pak Nanang, Bapak Ibu Bepom, BMKG, BIG, BSN, dan semuanya terima kasih.